Bismillahirrahmanirrahim. Khususanillah hadratul Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa susunillah sultan insyaallah qadaran li sultan bahasan wa jami'u lakum masyikir wa qadibiha wa bilusus ala dan sanampen summa susunillah jami' masyayikhina wa sya'alladhi yu'allifu hadzal kitaba yu'allimuhu wa bina Qaddasallahu sirrana wa nafa'ana bihi wa lam yaktarin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nusalliku rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa lam yaktarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhatal faslu. Wa man safara safaran mubahan musaqatan yaumaini aw yaumin aw walailatin. Wa man safara barang siapa bepergian safaran mubahan bepergian yang mubah yang tidak berbuat maksiat, tidak niat untuk maksiat. Masakatan yaumaini aw yaumin aw walailatin, perjalanan ditempuh dengan 2 hari atau sehari semalam. Falahu bagi orang yang bepergian tadi qasrus sholati rubaiyati, dia berhak untuk mengqasar salat yang sebangsa 4 rakaat. Kadzuhri seperti sholat duhur. Walahu dan juga dia berhak untuk ayyajma'ah mengumpulkan bainad duhri wal asri, antara sholat duhur dan sholat asar, takdiman jamak takdim atau takhiran atau jamak takhir. Wal maghribu dan juga mengumpulkan maghrib wal isya lan sholat isya kadzalika seperti takdiman atau takhiran. Wa syurutul qasri, adapun syaratnya untuk qasar sabatun itu ada 7. Pertama ayakuna safaruhu marhalataini, apabila jarak bepergiannya itu yaitu marhalataini 2 marhalah. Nomor 2 wa alla yakuna haraman, yaitu bepergiannya itu bukan bepergian sebangsa sesuatu yang diharamkan. Nomor 3 wal ilmu bijawazil qasri, mengerti, paham tentang diperbolehkannya qasar. Selanjutnya wa ayyan wiyal qasrah indal ihram, yaitu niat melakukan qasar ketika takbiratul ihram. Wa ayyakuna sholatu rubaiyatan, selanjutnya yaitu sholat yang bisa diqasar, yaitu sholat yang rubaiyah, yaitu yang sholat sebangsa 4 rakaat. Selanjutnya wadawamu safari ila tamamis sholat. Ketika melaksanakan sholat dia dalam keadaan bepergian, dawam safar. Wa la yaqtadiyah bimutimma fi juz'in minas sholah. Selanjutnya yaitu tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya yaitu sempurna, imam mukim. Wa syurutil jam'i takdimin arba'ah, adapun syarat jamak takdim itu ada 4. Yang pertama al-buda'atu bis sholatil ula, mendahulukan sholat yang pertama. Yang kedua wa niyatul jam'i fiha
dan niat melakukan jamak fiha di dalam waktu niat. Wal mu'alatu bainahuma, yang nomor 3 yaitu antara sholat yang pertama dengan yang nomor 2 harus berurutan. Yang keempat, wadawamul udri ilal ihrami bisaniyati, adanya udur ketika melaksanakan takbiratul ihram yang kedua. Wa syurutil jam'i takhiri, adapun syarat jamak takhir isnani itu ada 2. Yang pertama, niyatut takhiri fi waqtil ula, niat akan melakukan jamak takhir di dalam waktu sholat yang pertama. Yang nomor 2, wadawamul udri ila sama nisaniyati, adanya udzur sampai ketika takbiratul ihram sholat yang nomor 2. Para jamaah yang saya hormati, kita oleh Allah diberi kesempatan untuk mengqashar sholat apabila kita bepergian, yaitu meringkas. Yang namanya qashar itu meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Allah dawuh dalam firman-Nya, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru fis sholati. Wa idza darabtum idza safartum, apabila kamu bepergian fil ardi falaisa alaikum junahun, maka kamu diperbolehkan antaksura, untuk mengqashar sholat minas sholati, dari sholat, untuk mengqashar sholat. Dari hadis ini, dari Quran ini, maka jelas kepada kita bahwa qashar itu merupakan rukhsah, merupakan hak istimewa bagi seseorang bepergian untuk melakukan sholat, tidak seperti sholat-sholat orang yang ada di rumah-rumah, di mukimin. Kalau di mukimin duhur 4 rakaat, kalau saya dengan sampean bepergian, maka boleh menjadi 2 rakaat. Adapun syaratnya qashar ada 7, semacam yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, apabila safaruhu marhalatain, yaitu bepergiannya yaitu 2 marhalah. Marhalatain ini tempat peristirahatan. Pak, insya Allah kalau zaman Nabi itu orang bepergian, dia ada pos untuk istirahat, lantas berangkat lagi di pos yang kedua. Jarak marhalatain, kalau kita hitung kilometer, menurut Dr. Wahab dalam kitabnya Al-Waziz, yaitu kurang lebih 90 km. Kalau di sini sampean bepergian ke Jombang diperkirakan 90 km, maka sampai di sana saya dengan sampean berhak untuk mengqashar sholat. Kalau ke Madura, saya ingat di Madura itu pas Sampang, kalau sampean ke kiri ke Omben, ke kanan ke Pamekasan, itu ada batas kurang lebih 70 kilo kalau dari Kamal. Kalau dari sini sampean berangkat ke sana sudah sekitar 90 kilo, baru berhak untuk qashar sholat. Yang nomor 2, safaruhu la yakunu haraman, bepergiannya itu bukan bepergian untuk maksiat, maka boleh kita qashar. Kalau bepergian kita untuk maksiat, maka hak untuk mengqashar sholat sudah tidak ada, sudah gugur. Contohnya, saya dengan sampean bepergian untuk silaturahmi.
ke daerah Jombang. Sampai di sana waktunya sholat duhur, maka kita berhak sholat duhur itu 2 rakaat. Yang nomor 3, ilmun bijawazil qasri, paham, ngerti tentang diperbolehkannya untuk mengqashar sholat. Maka di sini kula ambek jenengan harus sadar bahwasanya ilmu itu bagaimanapun nomor 1. Kalau kita tidak paham lantas melakukan sholat qashar, ya tidak boleh, harus paham dulu, ngerti dulu tentang syarat sahnya qashar dan sebagainya, batas-batasnya qashar. Yang keempat yaitu niatul qasri fi takbiratul ihram, niat qashar ketika melakukan takbiratul ihram. Usolli fardhu dhuhri rakaataini mustaqbilal kiblati qasran lillahi ta'ala. Jadi lafadz qasran harus diikutkan dalam niat. Kalau biasanya duhur itu arba'a rakaatin, tapi berhubung qashar menjadi rakaataini. Yang nomor 5, sholatuhu rubaiyah, yang bisa diqashar yaitu sholat yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Berarti sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Subuh tidak bisa diqashar dan maghrib pun juga tidak bisa diqashar. Yang keenam yaitu dawamul udri fil qasri, yaitu adanya masih tetapnya udzur ketika dia di perjalanan tersebut. Dan dalam masa perjalanan maka dia masih udzur, masih bisa untuk mengqashar. Kalau sudah di rumah sudah tidak bisa qashar lagi. Sedangkan sekarang yaitu membahas masalah jamak. Jamak sholat itu ada 2. Yang pertama yaitu jamak takdim, jamak takdim. Yang nomor 2 yaitu jamak takhir. Kalau jamak takdim itu kita sholat duhur dan asar, sholat asar diajukan kita laksanakan pada waktu sholat duhur. Sebaliknya jamak takhir yaitu memundurkan waktu sholat yang pertama. Kita tidak sholat duhur, tapi ketika asar, sholat asar duhurnya itu dilakukan pada waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Syaratnya untuk jamak takdim, yang pertama yaitu mendahulukan sholat yang pertama. Jadi ketika duhur maka kita sholat duhur dulu. Usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jam'a takdimin fardhan lillahi ta'ala. Arba'a jam'a takdimin fardhan lillahi ta'ala. Jadi sholat duhur dijadikan satu dengan sholat asar. Yang nomor 2 yaitu niatu jam'u fiha. Di dalam niat waktu takbiratul ihram kita sudah menyatakan mau menjamak. Yang saya katakan tadi, usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Saya jamak dengan asar. Yang nomor 3, muawalatu bainahuma. Harus berurutan. Jadi ketika kita sholat duhur, setelah assalamualaikum, lantas langsung melakukan sholat yang nomor 2. Tidak oleh wiritan dhisik, langsung. Itu yang namanya muawalah, berurutan. Yang terakhir yaitu damamul udri bisolati saniyah, masih tetap adanya udzur dalam melaksanakan sholat yang kedua. Sedangkan yang terakhir yaitu jamak takhir, syaratnya ada 2. Pertama, niat ta'khiri fi waqtil ula. Niat mau melakukan jamak takhir dalam waktu sholat yang dalam waktunya sholat yang pertama. Contohnya gini, saya dan sampean berangkat
di atas kendaraan sudah tidak memungkinkan untuk sholat duhur, maka harusnya dulu saya duhur akan saya laksanakan ketika asar, yaitu melakukan jamak takhir di kendaraan itu. Yang nomor 2 yaitu dawamul udri fi takbiratis sawaniyati, yaitu masih tetap adanya udzur ketika sholat yang kedua. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah mendekati ya. Sudah mendekati mau maghrib. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya cuma membaca kitab. Apabila yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang sampean peroleh atau ilmu yang sampean peroleh, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masalah fikih, masalah furu'iyah antara mujtahid, antara yang satu dengan yang lainnya sering terjadi perbedaan, tapi yang jelas perbedaan itu merupakan rahmat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.